Tribunarus Kesenian Reok Disabilitas Ponorogo binaan Polres Ponorogo turut memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Bayangkara, yakni di lapangan Mapolda Jatim Senin 1 Juli 2024. Sejumlah 41 orang turut memainkan kesenian reok tersebut di hadapan Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto dan pejabat Forkopimda Jatim. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Luhur Pambudi, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik Adila. Jadi kesenian reok disabilitas Ponorogo binaan dari Polres Ponorogo turut meriahkan perayaan HUT ke-78 Bayangkara hingga membuat takjub Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto dan jajaran pejabat Forkopimda Jatim di lapangan Mapolda Jatim pada Senin kemarin. Ada sekitar 41 orang yang memainkan kesenian reok tersebut. Beberapa di antaranya merupakan ibu-ibu anggota Bayangkari, ada juga anggota TNI Angkatan Darat yang bermarkas di wilayah Ponorogo, termasuk juga anak-anak disabilitas yang berjumlah sekitar 23 orang. Ada yang bertugas memainkan musik gamelan pengiring tarian reok bertopeng ukuran besar yang berornamen lentik ekor burung merak yang disebut singo barong atau gagak harimau. Dan siapa sangka ternyata topeng singo barong berukuran besar seberat sekitar puluhan kilogram itu dipanggul menggunakan kekuatan rahang gigi dari seorang anak disabilitas tunanetra yang bernama Arya Setiawan. Pemuda bertubuh tinggi asal Jetis Ponorogo itu menjadi satu di antara 23 orang pemain reok dalam sanggar yang melibatkan para disabilitas bernama Suryo Netro Budoyo. Wakapolres Ponorogo, Kompol Gandhi Darmandutanto mengatakan bahwasanya kesenian khas Ponorogo itu telah dirintis oleh Polres Ponorogo sejak 3 tahun lalu atau pada tahun 2022. Namun demi suksesnya pementasan yang dilangsungkan di hadapan Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto dalam perayaan HUT ke-78 Bayangkara kali ini, pihaknya telah melakukan persiapan sejak 3 bulan lalu. Menurutnya kesenian Sanggar Reok Ponorogo yang dipelopori oleh instansi tempatnya bertugas menjadi satu-satunya di Indonesia sebagai sanggar kesenian Reok Ponorogo yang melibatkan pemuda atau masyarakat dari kalangan disabilitas sebagai pemain keseniannya. Gandhi berharap bahasanya kalangan masyarakat terutama disabilitas yang dilibatkan dalam kesenian Reok Ponorogo ini memiliki mentalitas yang tahan banting, percaya diri dan makin terasah jiwa kreativitasnya untuk memberdayakan diri di tengah masyarakat tempat dirinya tinggal. Puluhan orang pemuda disabilitas yang dilibatkan dalam sanggar kesenian reok disabilitas Ponorogo, Asuhan Polres Ponorogo itu dilatih langsung oleh anggota kepolisian Balantas SIM Unit Regiden Satlantas Polres Ponorogo yang bernama Brigadir Luhur Ainul Fikri. Sosok Brigadir Luhur ini menjadi salah satu anggota Polres Ponorogo yang memiliki kemampuan seni, tarian, dan musik dalam pementasan reok Ponorogo karena telah menekuni kesenian tersebut sejak masih berusia anak-anak. Kesabaran, ketekunan, dan kuletan dalam mengajar kesenian reok Ponorogo kepada para pemuda kalangan disabilitas yang terus dilakukan oleh Brigadir Luhur ini diakui oleh Gandhi, Wakapolres Ponorogo, menjadi kunci kesuksesan dari Sanggar Suryo Netro Budoyo kesenian reok disabilitas Ponorogo untuk ambil bagian dalam kancah kesenian masyarakat Jawa Timur hingga saat ini. Sementara itu, pelatih kesenian reok Ponorogo disabilitas Brigadir Luhur Ainul Fikri mengatakan bahwasanya terdapat sekitar 25 sampai 30 orang masyarakat atau anak-anak disabilitas yang diasuhnya untuk menekuni kesenian tersebut. Sanggar kesenian yang dibinanya dalam naungan penanggung jawab Polres Ponorogo itu telah dirintis sejak 3 tahun lalu atau pada tahun 2022. Dan ternyata bermula saat dirinya dan beberapa anggota satuan tempatnya berdinas melakukan bakti sosial di Panti Aisyah Ponorogo pada bulan Februari tahun 2022 silam. Ia membawa hampir seluruh instrumen alat musik pengiring dan kostum tarian reok Ponorogo termasuk dengan topeng singo barong yang ukurannya segede gaban dan rasa penasaran, keseruan, keasikan yang melibat untuk melihat semua perkakas kostum dan alat tersebut ternyata membuat beberapa pemuda disabilitas dalam panti tersebut tertarik untuk masuk atau bergabung dalam sanggar yang diasuh oleh Brigadir Luhur. Kendala tentu pernah dialami selama memberikan pembelajaran kesenian kepada anggota sanggar disabilitas dan cara berkomunikasi yang memerlukan metode khusus dan kesabaran yang ekstra adalah salah satunya yang diakui oleh anggota yang mengasuh uh, sanggar kesenian ini. Namun berkat keteladanan selama memberikan pembelajaran kesenian, termasuk dengan adanya dukungan moral beserta dukungan material dari Kapolres Ponorogo, Polda Jawa Timur, AKBP Anton Prasetyo, ini para anak-anak yang diasuh oleh Brigadir Luhur ini dapat konsisten melakukan pementasan secara maksimal setiap ajang atau acara yang berlangsung di Kabupaten Ponorogo atau di seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk juga salah satunya untuk di
bulan ini adalah perayaan hari ulang tahun ke-78 Bayangkara yang berlangsung di lapangan Mapolda Jawa Timur pada hari Senin. Dan di sisi lain, anggota Kesenian Reok Disabilitas Ponorogo yang bernama Arya Setiawan mengatakan bahwasanya dirinya menikmati proses berkesenian di sanggaran dibinanya dan dibina oleh Polres Ponorogo. Semula ia hanya dilibatkan sebagai pemain instrumen gong kenong sebagai pengiring tarian reoknya, namun kini Arya makin percaya diri karena dirinya bisa tampil sebagai penari Singobarong membawa topeng ikonik kesenian reok Ponorogo yang super berat hanya dengan menggunakan tumpuan kekuatan rahang gitu. Demikian reportase kami, Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Wakapolres Ponorogo, Kompol Gandhi Dharma Yudanto, dan pelatih kesenian Reok Disabilitas Ponorogo, Brigadir Luhur Ainul Fikri, serta pemain topeng Singobarong atau Dadak Merak Arya Setiawan. Berikut untuk ketayangannya. Di mana kami mendapat kesempatan dan kehormatan untuk bisa tampil menghibur di Mapolda Jatim di hadapan para Forkopimda Provinsi setelah kegiatan upacara 1 Juli. Di persiapan untuk tampil ini kami melaksanakan latihan kurang lebih hampir 2 bulan sebelumnya. Kita laksanakan hampir setiap hari, di mana adik-adik dari tunanetra ini juga masih bersekolah, sehingga kita di sela-sela waktu sekolahnya kita tetap berlatihan. Dan untuk tampil kali ini kita juga bersinergi baik. Kami itu sudah berlatih selama kurang lebih 3 tahun. Jadi kemudian Bapak Kapolres Ponorogo, Bapak AKBP Anton Prasetyo sangat antusias dan sangat peduli dengan kegiatan kami. Artinya sangat mendukung juga, Mas. Dan beliau juga akhir ini dalam rangka mempersiapkan tampil di Polda ini, beliau memesankan alat reok gamelan, kemudian ada 2 dadak merak yang langsung dipesan oleh beliau khusus untuk anak-anak disabilitas dalam berlatih reok ini. Kalau ada kesenian reok itu, saya sebenarnya belum percaya diri lalu. Terus disuruh pengurus untuk ikut, lalu saya ikut belajar. Sebelumnya saya itu belum bareng sih, masih pegang alat musik. Oh, masih pegang alat musik? Awalnya. Bertahap gitu ya? Bertahap, betul. Oke, alat musiknya apa dulu, Mas Arya? Ini saya memegang kenong. Kenong ya? Yang Kenong. kecil itu. Dari awal masuk megang alat musik kenong, kemudian sampai sekarang jadi ini ya? Barong ya? Iya. Itu berapa tahun sudah? Sekitar 2 tahun. 2 tahunan. Wih, cukup konsisten juga ini ya. Mas Arya, kebaikan-kebaikan apa sih yang jenengan peroleh? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.